Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didikku. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kelimpahan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Oke, sudah siap ya peserta didikku? Baik, kita mulai. Sebelum kita masuk ke materi tentang pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal, kita bisa mengetahui kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi terlebih dahulu. Kompetensi dasar di sini yaitu 3.1 menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara, dengan IPK mendeskripsikan sistem bagian kekuasaan negara, kemudian mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan non-lembaga pemerintah non-kementerian, kemudian menganalisis nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kompetensi dasar yang berkaitan dengan penilaian keterampilan yaitu menyaji hasil analisis nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara dengan IPK. Yang pertama, mempresentasikan hasil analisis nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian yang kedua, menyaji secara tertulis hasil analisis nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Oke, sebelum masuk ke materi inti, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran dari materi ini, yaitu kalian bisa menemukan dan menjelaskan bagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis konsep bagian kekuasaan secara vertikal maupun horizontal. Nah, kita langsung masuk ke materi inti. Apa sih kekuasaan horizontal dan kekuasaan vertikal? Kekuasaan horizontal yaitu kekuasaan berdasarkan fungsi dan kewenangan dari lembaga-lembaga negara. Sementara kekuasaan vertikal adalah bagian kekuasaan yang dilihat dari tingkatan dalam pemerintahan. Misalnya di sini ada pemerintahan pusat, ada pemerintahan provinsi, dan juga ada pemerintahan tingkat kota atau kabupaten. Nah, kemudian langsung saja di pembagian kekuasaan secara horizontal itu ada 6 pembagian kekuasaan, yaitu ada kekuasaan konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Nah, di slide berikutnya Ibu sudah tampilkan lembaga-lembaga yang berada di kekuasaan konstitutif sampai dengan kekuasaan moneter. Nah, di sini ada yang pertama itu adalah kekuasaan konstitutif. Kemudian ini adalah kekuasaan legislatif, eksekutif. Kemudian ini adalah kekuasaan legislatif. Ini. Kemudian ini adalah kekuasaan yudikatif. Kemudian yang ini adalah kekuasaan eksaminatif, dan yang terakhir adalah kekuasaan moneter. Nah, selanjutnya di slide ini Ibu jabarkan mengenai kewenangan dari lembaga-lembaga yang tadi sudah Ibu sebutkan di depan. Kekuasaan konstitusi yaitu kekuasaan yang digunakan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar dijalankan oleh MPR pasal 3 ayat 1. Kemudian kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian selanjutnya ada kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan kehakiman atau kekuasaan dalam peradilan yang dipegang oleh MA dan MK. Di situ ada pasalnya 24 ayat 2. Kemudian ada kekuasaan eksaminatif yaitu kekuasaan untuk pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Di situ ada Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian yang keenam ada kekuasaan moneter yaitu apa? Melaksanakan berbagai kebijakan moneter dan menjaga berbagai kelancaran dalam sistem pembayaran, yaitu yang diatur oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Nah, di sini ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Apa itu pembagian kekuasaan secara vertikal ya? Pembagian kekuasaan vertikal di sini adalah pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Tadi Ibu sudah sebutkan di depan, yaitu ada pemerintahan pusat, ada pemerintahan provinsi, dan ada pemerintahan kota, yang masing-masing dari pembagian kekuasaan secara vertikal ini memiliki kewenangan yang berbeda-beda berdasarkan tingkatannya dalam pemerintahan. Oke,
Untuk pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal, itu paparan yang bisa Ibu berikan di sini. Silahkan bisa kalian pahami, kalian cermati, dan juga setelah itu bisa kalian gunakan untuk mengerjakan evaluasi pembelajaran yang sudah Ibu persiapkan. Nah, di evaluasi pembelajaran kali ini ada 4 poin penting yang harus kalian kerjakan. Ya, sesuai dengan pemikiran kalian, silahkan. Kemudian seperti biasa, evaluasi ini sudah Ibu share di link jaring Membara SMK 3. Kemudian soal ini bisa kalian unduh, kemudian silahkan bisa kalian kerjakan. Hasil pekerjaan kalian bisa kalian tuliskan, kemudian kalian foto, kemudian kalian unggah kembali, atau bisa kalian gunakan dengan menggunakan file PDF, kemudian kalian unggah kembali di link jaring Membara SMK 3 Pekalongan. Apabila kalian ada kesulitan dalam pengerjaan ataupun belum paham dengan materi yang tadi Ibu sampaikan, silahkan bisa kalian lihat di modul atau buku ajar yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Kemudian apabila masih kurang paham, bisa kalian diskusikan di chat diskusi yang ada di link jaring Membara, atau bisa kalian diskusikan dengan teman sejawat, atau kalian bisa tanyakan ke Ibu melalui WA group yang sudah kita bentuk. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas perhatian kalian pada pembelajaran kali ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu tetap semangat, tetap sehat, jaga kondisi, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.